Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini saya membuat tugas untuk memenuhi mata pelajaran yaitu model dan strategi pembelajaran PAI oleh dosen pengampu yaitu Ibu Sri Wahyuni. Nah, berikut ini saya di sini ingin menjelaskan sedikit tentang pengertian pembelajaran kooperatif yang telah saya ketahui. Jadi, model pembelajaran kooperatif ini rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh siswa secara kelompok kecil yang terdiri dari anggotanya 4 atau 5 orang. Nah, di sini juga pelaksanaan pembelajaran kooperatif yang dilakukan di sini ada 5 unsur. Yang pertama, saling ketergantungan positif, tanggung jawab, tatap muka, komunikasi antar kelompok, dan evaluasi secara. Di sini juga ada tujuan pembelajaran kooperatif dan konsep pembelajaran kooperatif. Yang pertama, meningkatkan kemampuan akademik dan pemahaman siswa secara belajar kerja kelompok. Berikutnya, belajar bagaimana cara bekerja sama yang baik sekaligus belajar berorganisasi. Memahami pentingnya meraih tujuan kelompok. Memupuk solidaritas, menghargai keberagaman dan pendapat orang lain. Menumbuhkan jiwa tanggung jawab akan diri sendiri maupun kelompok. Jadi, pembelajaran kooperatif ini mengajarkan kita bahwa bagaimana untuk mendekatkan solidaritas kita kepada teman kelompok tersebut. Di sini juga kita bisa menghargai pendapat apa yang telah teman kita sampaikan kepada kelompok kita gitu. Menumbuhkan tanggung jawab secara diri sendiri maupun kelompok tersebut. Di sini juga ada konsep pembelajaran kooperatif. Yang pertama, penghargaan kelompok ini akan diberikan apabila kelompok tersebut memiliki kriteria atau keberhasilan dalam mensukseskan dalam kelompok. Tanggung jawab individu bermakna kelompok pada sistem bahwa suksesnya kelompok tergantung pada kita yang menjalankan gitu secara individu. Kayak misalkan contohnya ketika kita berpresentasi, enggak hanya ketua kelompok yang menyampaikan materi, jadi kita juga harus bertanggung jawab apa yang telah kita dapat dan ketua berikan materi kepada kita, bahwa di situ kita akan menjalankan tanggung jawab kita untuk menyampaikan materi apa yang telah dikasih oleh si ketua kelompoknya tersebut dengan tujuan untuk mensukseskan kelompok tersebut. Di sini juga ada unsur-unsur dalam pembelajaran kooperatif. Di sini ada 4. Yang pertama, para siswa harus mempunyai pandangan komitmen bahwa apa yang mereka kerjakan adalah untuk kepentingan kelompok dan beban kerja yang sama. Jadi menurut saya komitmen dalam kelompok itu, kalau buat saya itu kayak seperti misalkan ketua kelompok sudah memberikan tanggung jawab kepada kita apa yang harusnya kita kerjakan. Misalkan anggota yang pertama nyari referensi buku, terus kedua mengetik, bikin PPT dan lainnya. Nah, walaupun tugas dia itu mengetik, terus tugas yang referensi ini udah selesai kan, nyari referensi, terus dikasih buat yang kedua nih yang mengetik. Nah, terus kalau yang bagian yang tugas mengetiknya itu belum selesai, jadi komitmen kita karena misalkan 3 hari ke depan itu kita harus sudah selesai untuk mengerjakan tugas ini gitu, maka komitmennya itu menurut saya, kalau buat saya, kita harus bantu sesama anggota, nggak hanya mentang-mentang kita ditugaskan untuk hanya mencari referensi misalkan, tapi nggak kayak gitu. Komitmennya gimana caranya agar 3 hari ke depan tugas kita selesai, maka kita harus bekerja sama gitu. Yang namanya kelompok itu pasti ada namanya kerjasama juga gitu. Terus juga yang kedua, ini para siswa harus memiliki tanggung jawab terhadap kelompoknya sendiri dalam mempelajari materi yang dihadapi. Jadi tiap-tiap kelompok, misalkan satu kelas ini memiliki 10 kelompok. Nah, tiap-tiap kelompok ini memiliki tanggung jawab atas kelompoknya masing-masing yang telah diberikan materi masing-masing oleh guru atau dosen. Model pembelajaran kooperatif.
Belajar kooperatif mengajarkan bahwa pentingnya solidaritas atau musyawarah kepada sesama anggota. Pembelajaran kooperatif juga, siswa akan belajar berinteraksi sosial, belajar menghargai pendapat teman atau menerima saran dari teman. Yang tadi sudah saya jelaskan di awal, kita pembelajaran kooperatif ini juga mengajarkan kita bahwa bagaimana kita untuk bisa bersolidaritas kepada teman yang kita kan misalkan di kelas nggak hanya main dengan satu kelompok, pasti kan kita sama yang lain gitu, teman yang lain. Nah, itu meningkatkan solidaritas kita kepada kelompok dan teman yang lain juga, meningkatkan musyawarah juga kepada teman-teman. Dan juga kita di sini bisa menghargai pendapat teman, bahwa misalkan dalam berpresentasi di antara pemakalah ada yang belum bisa menjawab misalkan, teman-teman itu ada yang memberikan pendapat untuk jawaban atau pertanyaan dari temannya juga gitu. Nah, kita harus bisa menghargai pendapat teman dan saran dari teman untuk mensukseskan materi yang sekarang kita misalkan bahas gitu untuk kelompok ini dan seterusnya. Nah, ini ada juga perbedaan pembelajaran kooperatif dengan pembelajaran konvensional. Nah, adanya ketergantungan positif, saling membantu, dan saling memberikan motivasi promotif. Guru sering memberikan adanya siswa yang mendominasikan kelompok atau menggantungkan diri kepada kelompok. Jadi di situ guru nggak banyak berceramah gitu. Kalau guru itu setahu saya 20%, muridnya itu 80% untuk belajar bagaimana caranya menyampaikan materi. Jadi guru nanti ketika selesai pemakala menyampaikan materi tersebut, guru hanya memberikan pendapat atau tambahan apa yang menurut guru itu kurang dari pembahasan yang pemakala sampaikan gitu. Nah, yang ini ada langkah-langkah pembelajaran kooperatif. Di sini menyampaikan tujuan dan motivasi siswa, menyajikan informasi, mengorganisasikan siswa dalam kelompok kooperatif, membimbing kelompok bekerja dan belajar. Jadi di antara kelompok tersebut anggotanya ada aja kan yang namanya, kayak misalkan contohnya salah satu anggota ini ada yang belum bisa membuat footnote, ada yang belum bisa membuat ukuran, tulisan dan lainnya. Nah, jadi itu di kelompok ini kita saling membantu, saling membimbing apa yang teman kita belum bisa gitu. Di sini juga ada pembelajaran kooperatif model STAD yang artinya Student Team Achievement Division. STAD merupakan salah satu tipe model pembelajaran kooperatif dengan menggunakan kelompok kecil dengan jumlah yang tadi saya udah bilang 4 atau 5 orang. Diawali dengan menyampaikan pertama tujuan, pembelajaran, penyampaian, dan materi atau kegiatan pemateri dan presentasi tersebut. Baik, di sini ada yang terakhir, langkah-langkah pembelajaran STAD dan pemberian penghargaan STAD. Langkah-langkahnya menyampaikan tujuan dan dan motivasi siswa, menyajikan atau menyampaikan informasi, mengorganisasikan siswa dalam kelompok, membimbing kelompok bekerja dan belajar, sama seperti pembelajaran kooperatif yang tadi. Menyampaikan tujuan, menyampaikan informasi, mengorganisasikan siswa, bagaimana caranya ia berorganisasi dan solidaritas, juga membimbing kelompok untuk belajar dan terus belajar. Yang pemberian penghargaan, yang pertama menghitung skor individu, menghitung skor kelompok, pemberian hadiah dan pengakuan skor kelompok. Jadi di situ dosen ketika selesai kesimpulan, dosen memberikan skor atau nilai kepada anggota-anggota kelompok tersebut dan juga memberikan nilai kepada kelompok ini gitu. Jadi beda nilai untuk kelompok dan nilai untuk individunya. Jadi gitu. Baik, saya ucapkan terima kasih telah selesai saya jelaskan apa yang saya ketahui tentang pembelajaran kooperatif tadi. Mudah-mudahan apa yang saya kerjakan ini, tugas ini dapat memberikan saya motivasi yang lebih tinggi, semangat yang lebih tinggi, dan saya mengucapkan mohon maaf bila banyak yang salah dari kata-kata saya, dari isi materi tersebut. Pokoknya saya minta maaf yang seluas-luasnya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.